Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaiku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Oke, baik, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat malam yang baru bergabung semuanya. Terima kasih atas kehadirannya saudara-saudaraku yang luar biasa. Ya, terkhusus kepada saudaraku Bapak Yohanes yang sedang mengendarai kendaraannya di perjalanan. Ya, salam kudus saudaraku. Hati-hati di jalan. Ya, Tuhan memberkati semuanya ya. Oke, baik. Saya akan langsung saja pimpin dalam doa, karena tadi sudah saya sampaikan biasanya kita menggunakan waktu hampir 2 jam, tapi mulai malam ini saya mau menyampaikan kita akan selesai jam 20.30 ya Bapak Ibu sekalian, karena saya saat ini lebih banyak menggunakan waktu mempersiapkan bahan-bahan untuk di hari-hari akan datang. Kita akan lebih banyak belajar lagi tentang kasih karunia Tuhan ini. Jadi saya perlu banyak waktu, sehingga setiap hari Kamis kita akan selesai jam 20.30. Sepakat dulu ya saudara-saudaraku semuanya ya. Baik, saya akan langsung saja. Iya, siap laksanakan, puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan. Rencana-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Bukan karena apa yang kami lakukan,
bukan karena apa yang kami perbuat, tetapi ini semata-mata adalah anugerah Tuhan yang tak terduga. Engkau karuniakan bagi kami semuanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah memperoleh segalanya, sehingga kami ingin terus menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini semua saudara-saudara kami yang sangat luar biasa datang bersama-sama ya Tuhan, kami dalam persekutuan yang kudus di dalam Tuhan ini. Kami benar-benar merindukan terus agar pembaharuan akal pikiran kami, akal budi kami, manusia batiniah kami itu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam posisi kami sebagai anggota tubuh Kristus. Diberkati semuanya yang sudah join, yang sudah bergabung di dalam pembelajaran kami malam hari ini. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita yang besar bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat di masa tidur kami terlebih dahulu bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan bersama-sama mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah memulai bagian yang pertama pada hari Kamis kemarin tentang topik yang kita bahas bahwa ya, kita ini mempunyai sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan sesuatu yang baru ini adalah tentang diri kita sendiri, di mana kita adalah manusia baru, kita adalah manusia batiniah yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dan di mana manusia baru, manusia batiniah ini, tentu ini kita peroleh adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Melalui iman kita kepadanya, kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan sekarang kita adalah anggota tubuh Kristus yang permanen. Ya, jadi ini tidak bisa diubah oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, karena di dalam Kristus Yesus kita mempunyai kemenangan itu. Amin. Kita mempunyai kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian yang kedua pada malam hari ini saya kembali mengajak kita secara perlahan-lahan saja kita merenungkan penyajian firman Tuhan pada malam hari ini. Di bagian yang kedua ini kita terus memikirkan dan merenungkan bahwa saat ini kita menyadari hidup kita tidak lagi terkoneksi dengan Adam yang berdosa. Ulang sekali lagi, hidup baru kita tidak terkoneksi, terhubung dengan Adam yang berdosa. Yang terkoneksi dengan Adam yang berdosa itu adalah ini, yang kita lihat ini, ya, kulit yang dibungkus dengan kulit ini, di mana Alkitab mengatakan bahwa kita ini berasal dari debu tanah dan akan kembali ke debu tanah. Dan sekarang kita mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan kehidupan yang baru ini benar-benar terpisah dari kehidupan yang lama. Dan kehidupan yang baru ini diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dan itu diterima atau dialami oleh setiap orang yang tadinya berdosa. Apabila dia percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka Roh Allah mengambil orang itu, mengambil saudara-saudara dan saya, ya, dengan kuasanya, kemudian kita dimasukkan, dihisapkan ke dalam tubuh Kristus di dalam kekudusannya.
Amin. Dan kekudusan Kristus ini adalah kekudusan yang sempurna, di mana kekudusannya itu adalah kemuliaan yang ditebusnya ya melalui kematian, penguburan dan kebangkitannya. Itu yang sangat luar biasa. Ya. Dan tidak semua orang percaya dimulai atau start dari kebenaran ini. Orang-orang di masa perjanjian lama seperti Abraham, seperti Daud, seperti Musa, mereka adalah milik Tuhan. Tetapi mereka tidak memulai hidup baru mereka dari kemuliaan yang sempurna berdasarkan penebusan dan kematian Yesus Kristus. Kita yang memulai dari sana. Artinya Allah yang memulai hidup kita ya melalui pengorbanan Kristus Yesus, di mana ketika dia bangkit dari antara orang mati, Yesus Kristus dengan hidup yang kekal itu dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya saat ini dan diberikan secara cuma-cuma. Ya, setiap orang yang percaya saat ini menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada keraguan untuk itu. Amin. Nah, sejak kita menjadi manusia baru, sejak kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya, kita ini sekali lagi disebut mempunyai manusia batiniah. Mempunyai manusia batiniah. Jadi manusia batiniah ini tercipta di dalam roh kita yang baru, ya. Nah, jadi manusia baru kita ini, manusia batiniah kita ini mengalami terus panggilannya untuk bertumbuh di dalam pengenalannya, ya, di dalam pengenalannya, di dalam pengetahuannya terhadap kebenaran sebagai ya manusia yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Amin. Ya. Jadi ada tujuan yang spesifik, ada tujuan yang khusus yang ditetapkan oleh Allah bagi semua orang yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, untuk melayani Tuhan di dalam kemuliaannya saat ini. Ya. Jadi di dalam kemuliaan Kristus saat ini, di mana dia saat ini adalah kepala tubuh, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, ya, dan Yesus Kristus dengan manusia barunya melayani, ya, melayani semua orang di bumi ini saat ini melalui pemberitaan Injil, melalui pemberitaan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada malam hari ini kembali kita akan melihat bagaimana manusia batiniah atau manusia baru kita ini menjalani perubahannya ya di dalam pelayanan kepada Kristus yang surgawi. Saya ulang sekali lagi, melayani ya pelayanannya kepada Kristus yang surgawi. Ya, pelayanannya kepada Kristus yang surgawi. Karena kenapa Kristus yang surgawi? Karena Yesus juga mempunyai pelayanan, yaitu kemuliaannya yang sifatnya adalah bersifat duniawi. Dan yang bersifat duniawi ini akan dilakukannya melalui bangsa Israel, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang sangat penting kita ketahui adalah bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang mengerjakan pelayanan yang surgawi, bukan pelayanan yang duniawi. Nah, karena itulah, maka kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus menjadi rasul khusus bagi bangsa lain, Paulus mengatakan bahwa prinsip hidup kami ini kami jalani bukan karena melihat. Ya,
apakah suara saya tidak terdengar? Sudah terdengar Pak, tapi kadang Oh iya, oke. Baik, saya support dulu dengan audio yang satu ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita sangat berhati-hati di dalam pelayanan kita, supaya pelayanan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui manusia barunya ini haruslah mengenai sasaran. Ya, harus mengenai sasaran sesuai dengan rancangan Tuhan, ya, rancangan Allah Bapa, ya, di dalam tubuh Kristus, di dalam kerangka tubuh Kristus itu sendiri. Jadi tubuh Kristus itu adalah manusia baru. Manusia baru itu adalah yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang didiami oleh Roh Kudus. Semuanya itu adalah orang-orang yang ditetapkan untuk melayani Kristus di dalam kemuliaannya yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita membaca kembali dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasal 4. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal 4. Ya. Kita akan melihat di sini bagaimana manusia batiniah kita ini, manusia baru kita ini akan menjalani perubahannya, menjalani kehidupannya yang terus diperbaharui, ya, dari hari ke hari, ya, melalui situasi-situasi yang kita lewati dalam realitas kehidupan kita di dunia ini. Tetapi manusia baru ini di dalam Kristus Yesus akan menjalani perubahannya dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang seterusnya. Nah, kita baca di 2 Korintus pasal 4. Saya membaca ayat 1 sampai ayat 5. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, ya, tidak kecut, ya, tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, ini yang sangat penting kita perhatikan, bahwa manusia baru ini tidak boleh memalsukan firman Allah. Memang firman Allah bisa dipalsukan, bisa oleh orang-orang yang tidak memahami tujuan Allah saat ini. Pasti firman Allah itu dalam penjelasan-penjelasan mereka akan dipalsukan karena kepentingan mereka yang akan diutarakan bukan berdasarkan tujuan Tuhan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Jadi Paulus mengatakan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi pengajaran itu harus terbuka. Amin. Pengajaran itu harus terbuka, dan karena keterbukaan itulah maka kita bisa menguji, ya, yang manakah yang benar menurut Tuhan dan mana yang tidak benar. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi di sini Paulus itu mengidentifikasi, Rasul Paulus itu benar-benar mengarahkan, ya, secara strict, secara ketat, bahwa pelayanan manusia baru ini adalah berkaitan dengan pemberitaan Injil. Amin. Ya, pelayanan baru ini adalah berkaitan dengan pemberitaan kabar baik. Ya. Nah, karena itu Paulus mengatakan kalau Injil
yang kami beritakan ini ya masih tertutup juga bagi mereka, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pemberitaan Injil itu nggak jelas. Pemberitaan kabar baik itu misalnya tidak jelas. Dan itu akan membawa kebinasaan bagi orang-orang yang mendengarnya. Ya. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya kita memahami sebenarnya Injil itu apa. Ya. Bahwa saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini kabar baik yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus adalah kabar baik tentang kasih karunia Allah, yaitu kabar baik tentang keselamatan yang diperoleh setiap orang saat ini karena percaya kepada penebusan oleh darah Kristus. Penebusan akan segala dosa kita oleh darah Kristus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, apabila kita memberitakan kabar baik kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, maka yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah bahwa Kristus telah mati mengampuni segala dosamu. Amin. Itu yang harus disampaikan. Jadi bukan kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat itu. Tidak. Ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik tentang pengampunan segala dosa. Amin. Dan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, disitulah manusia baru itu akan berkembang secara konsisten apabila kita berpegang teguh pada kebenaran. Nah, sekali kita menyeleweng, sekali kita menyampaikan ya Injil yang keliru, berita yang keliru tentang keselamatan, maka apa yang disebut dengan manusia batiniah, manusia baru, manusia batiniah kita, manusia baru kita itu tidak akan berkembang, akan dihimpit oleh keinginan daging, ya, keinginan daging akan menghambat pekerjaan pelayanan daripada manusia baru itu. Apabila kita tidak begitu mendalam dalam pengenalan akan kasih karunia Allah saat ini, di mana manusia batiniah kita bertumbuh di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-17. Oh, ayat 17. Kenapa ayat 17 ya? Ayatnya yang ayatnya yang ketiga. Ayat 3 dulu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa zaman ini terlalu banyak berita yang bisa menutupi kemurnian daripada Injil kasih karunia Allah ini, ya, sehingga dikatakan bahwa ilah-ilah atau penguasa-penguasa zaman sekarang ini, ya, di mana mereka menawarkan kepada manusia adalah hal-hal yang palsu. Dan di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa dikatakan bahwa cahaya, mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di mana cahaya kemuliaan Kristus saat ini? Ya, bukan cahaya yang yang digambarkan mungkin di film-film atau di lukisan-lukisan dan lain sebagainya. Bukan itu cahaya yang dimaksud gambaran daripada Kristus. Cahaya kemuliaan Kristus saat ini adalah ketika kita menyampaikan berita yang benar tentang pekerjaan salib Kristus. Itu cahaya kemuliaan Allah saat ini. Karena melalui pemberitaan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, maka orang-orang yang di kegelapan akan ditarik dengan paksa, ya,
akan ditarik dengan paksa oleh kuasa Allah melalui Injil yang kita beritakan kepada setiap orang yang mau percaya. Orang itu dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Amin. Dipindahkan dari kegelapan perbudakan dosa dan dimasukkan ke dalam kemuliaan Kristus dalam kekudusannya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada perbuatan manusia yang dapat melakukan itu. Hanya pekerjaan Kristus di atas kayu salib, hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa melakukan itu, dan itu dialami oleh setiap orang yang percaya, sama seperti saudara-saudara, Bapak Ibu semua dan saya saat ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya ya, saat ini begitu banyak ya hal yang diperdengarkan melalui pendengaran telinga daripada manusia saat ini, ya, di zaman informasi teknologi saat ini, begitu banyak hal yang keliru ditawarkan untuk ya menjadi konsumsi daripada banyak orang, bagi semua orang saat ini secara terbuka, bukan? Ya, kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu Saudara, ya, secara terbuka di YouTube, ya, YouTube, di medsos, media sosial itu sekarang ini semua orang bisa berbicara, semua orang bisa menyampaikan keyakinannya, ya, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai suatu standar penilaian di dalam kebenaran kasih karunia Allah, mereka akan menjadi korban daripada ilah-ilah zaman sekarang ini. Dan mereka akan menjadi binasa oleh karena mereka salah memilih informasi tentang apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan mereka. Nah, tugas saudara-saudara dan saya, kita semua, tugas kita adalah memperdengarkan kepada mereka kebenaran itu. Amin. Nah, itu manusia, panggilan daripada manusia batiniah, panggilan daripada manusia rohani kita, ya, manusia baru kita ini adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, karena untuk itulah kita dipanggil. Kita bukan diselamatkan untuk menjadi orang-orang yang pasif. Tidak. Kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan dari kematian. Amin. Ya, orang matilah yang mengalami keadaan pasif. Tapi orang yang hidup itu selayaknya haruslah aktif. Amin. Dan itu yang dikerjakan oleh Kristus di dalam batin kita, manusia batiniah kita. Ya, dia ingin bergerak. Dia ingin melakukan tugasnya. Dia ingin menjalani kehidupannya sebagaimana panggilan Tuhan, dan dia ingin mengetahui banyak hal apa yang dilakukan oleh Allah melalui manusia batiniah itu, agar rencana Allah bagi semua orang itu bisa dinyatakan secara terang benderang bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu ayat 5 tadi, di ayat 5 berikut itu, sangat hati-hati. Sekali lagi, sangat hati-hati. Rasul Paulus itu benar-benar dia sangat hati-hati. Jangan sampai ternodai Injil yang murni, Injil keselamatan yang murni, jangan sampai ternodai dengan keinginan dagingnya. Bagaimana itu? Ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Amin. Ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian di dalam kekristenan, ya, itu banyak sekali mereka hanya menceritakan keberhasilan mereka. Menceritakan pengalaman tentang keberhasilan mereka, tapi terlalu sedikit mereka menceritakan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, inilah pintarnya, ya, inilah liciknya iblis saat ini, menjadikan manusia itu menjadi sentral, menjadikan manusia itu menjadi pusat daripada berita, dan menjadikan manusia itu menjadi tampil,
kemudian berita tentang Kristus itu tenggelam. Berita tentang kematian Kristus itu tenggelam. Ya, karena apa? Karena manusia sekarang ini sangat rapuh di dalam kerohanian mereka, sehingga Paulus itu berkali-kali mengingatkan, jangan sampai kita menceritakan dongeng-dongeng yang tidak membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa orang yang terhilang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di sini manusia batiniah kita itu, manusia baru kita ini harus dilatih konsisten dengan kebenaran. Amin. Ya, harus dilatih konsisten mengikuti kebenaran. Dia tidak boleh menyimpang sedikit pun dari kehendak Allah. Karena apa? Karena kuasa daging itu, atau yang disebut Paulus ilah-ilah zaman ini, akan dengan mudah ya menjauhkan kita dari ya pengenalan kita yang konsisten terhadap Yesus Kristus. Kita akan terseret kepada keadaan dunia yang seolah-olah itu adalah merupakan suatu gambaran kehidupan yang ideal, tetapi itu hanya bagian luar saja. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, itu hanya bagian luar saja. Itu hanya dipoles saja. Itu hanya ditampilkan saja menurut imajinasi daripada manusia itu sendiri. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita mempunyai kemurnian. Kita mempunyai pelayanan yang murni dan yang konsisten ya di dalam pemberitaan kita. Dan itulah manusia baru punya tugas. Dan itulah manusia baru mengalami pembaharuan. Dan di dalam manusia baru kita ini, kita benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena manusia baru kita ini selalu merindukan kekudusan di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita membuka satu bagian di mana Paulus sangat menyadari betul. Dia sangat menyadari dari awal sejak dia dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan bagi bangsa lain, bagi kita, pelayan Kristus yang setia. Dia konsisten dari A sampai Z. Mulai dari awal dia mengenal Kristus Yesus sampai di akhir hidupnya. Ya. Dia benar-benar dipakai oleh Tuhan secara konsisten menjalankan pengenalan akan hidup yang baru di dalam Kristus, dan dia terus mengalami pembaharuan sampai pada puncak di mana Paulus mengatakan dia mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir. Bahkan dia menerima mahkota kebenaran dari Tuhan yang adil yang telah dipersiapkan baginya. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul 20 akan kita lihat di sini di ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ini adalah bagian di mana perkataan Paulus ya saat dia berjumpa dengan para penatua di Efesus, dan di dalam perjumpaan mereka dia berpamitan akan berpisah dengan mereka karena Paulus akan melanjutkan perjalanannya ke kota-kota di mana Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ini pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada para penatua, ya, para pemimpin di jemaat Efesus, jemaat kudus Efesus. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ya. Ayatnya yang ke-24. Ya. Saya baca mulai dari ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana manusia baru itu diperbaharui? Manusia baru itu diperbaharui bukan di dalam keadaan hidup di mana situasi semua tenang-tenang saja. Seperti air yang tenang, tidak ada gelombang, tidak ada goncangan,
dan tidak ada permasalahan. Tidak. Manusia baru tidak akan berkembang di dalam situasi di mana semua baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara harus mempersiapkan ya pikiran kita kepada apa yang ditentukan oleh Tuhan bagi manusia baru kita, seperti apa dia akan menjalani kehidupannya dan apa rencana Tuhan baginya. Paulus katakan di situ bahwa ya dikatakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya. Oleh sebab apa? Oleh sebab ya itulah yang ditentukan oleh Allah sebagai proses bagaimana ya Paulus mengalami kemajuan di dalam manusia batiniahnya. Tetapi Paulus sangat menyadari hal itu bukanlah sesuatu yang akan menghentikan kemajuan di dalam pelayanannya. Karena itu dia menyatakan di ayat 24. Ayat 24 katakan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Apa itu? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus Yesus adalah benar-benar di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu kita di dalam manusia baru kita sedang bertumbuh di dalam pengenalannya akan kasih karunia Allah dengan memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Dengan mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil kasih karunia. Tanpa itu tidak ada orang yang bisa disebut dia mengalami perubahan di dalam manusia batiniahnya. Tidak. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itulah yang ditakdirkan, tanda kutip ya. Itulah yang ditakdirkan, yang ditentukan oleh Allah bagi anggota tubuh Kristus. Dia akan bertumbuh di dalam pengenalannya akan kasih karunia Allah apabila mereka sadar mereka harus ambil bagian di dalam pemberitaan tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Pekerjaan yang sempurna, bukan pekerjaan saudara dan bukan pekerjaan saya, bukan keberhasilan saudara, bukan keberhasilan saya, bukan banyaknya pengikut saudara, bukan banyaknya pengikut saya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan kita yang harus kita beritakan kepada orang lain. Amin. Ya, karena kita ini bukan kita bukan sedang mempromosikan sebuah produk yang akan membawa keuntungan bagi diri kita. Tidak. Kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, di mana kita menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan hidup yang kekal, dan sekarang Tuhan memanggil kita semuanya untuk melayani Dia. Bagaimana cara melayani Dia? Cara melayani Dia adalah dikatakan di situ, Paulus sadar bahwa memberitakan Injil kasih karunia Allah adalah ciri khas atau tanda daripada orang yang mengalami perubahan di dalam manusia batiniahnya, menjalani pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi, menjalani pengenalan akan kebenaran secara konsisten apabila mengambil bagian dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa orang yang terhilang. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 akan menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku, bagaimana satu jemaat yang sangat saleh hidupnya, ya, jemaat yang sangat saleh hidupnya, jemaat yang begitu setia kepada kebenaran, itu dinilai memberikan rasa syukur, ya, memberikan sukacita yang besar bagi Rasul Paulus adalah karena konsistensi mereka di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Filipi pasal 1, mari saudaraku kita lihat. Filipi pasal 1, ya,
Filipi pasal 1 mulai dari ayat 3, saya akan membaca untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 3, mulai dari ayat 3, saya akan membacakannya ya untuk kita semua sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 1 mulai dari ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, jadi Paulus itu selalu terdorong dia bersyukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat Filipi ini. Ada apa ya? Ya Bapak Ibu Saudara. Adakah pernah Bapak Ibu Saudara ketika mengingat seseorang, tapi Bapak Ibu bukannya senang, tapi ya menjadi kecewa dan ingin melupakan orang itu, ya, karena tidak terdorong untuk bersyukur atau saudara tidak terdorong untuk bersukacita. Tapi Paulus sangat terdorong untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat Filipi ini. Ada apa ya dengan mereka? Ayatnya yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Paulus itu selalu dipenuhi dengan sukacita di dalam doa-doanya ketika memorinya kembali mengingat jemaat Filipi ini. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Inilah manusia baru. Inilah manusia batiniah yang hidup secara konsisten ya di dalam panggilan Allah melayani Tuhan. Yaitu mulai dari hari pertama mereka diselamatkan sampai pada saat di mana Paulus ini dipenjarakan di Roma, ya, mereka sudah puluhan tahun berpisah, tapi jemaat Filipi ini, saudara-saudaraku, selalu konsisten dalam kebersamaan mereka ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Itu adalah ciri khas daripada manusia baru yang bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan itu membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan Paulus. Ya, ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas pemberitaan Injil ini sangat diidentifikasi, sangat berkaitan erat dan sangat konsisten dengan rencana Allah di mana Dia akan membawa kita kepada dirinya, dan Yesus akan datang untuk memberikan kepada setiap orang yang setia yang dikatakan upahmu besar di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang dikatakan ayat 6 tadi bahwa pekerjaan yang baik dari siapa? Pekerjaan yang baik dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, di mana kepada kita dikaruniakan tugas panggilan untuk memberitakan, untuk bersaksi tentang pekerjaannya yang sempurna, Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa kita. Maka, saudara-saudaraku, dikatakan ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Amin. Itu manusia batiniah, itu manusia baru yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dia tahu tugasnya, dia tahu konsisten, dan dia tahu bagaimana dia terus menjalani tugas panggilannya untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ya, ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kerinduan itu di antara kita mempunyai satu standar di mana Bapak Ibu Saudara dan saya mempunyai satu tujuan yang sama. Kita mempunyai tujuan yang sama. Kita ini mempunyai banyak kepentingan di dunia ini, tapi kita harus menyadari bahwa kita mempunyai satu tujuan yang sama di dalam panggilan kita sebagai tubuh Kristus, yaitu kita harus sama-sama memikirkan bagaimana kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena itu adalah pikiran daripada manusia baru. Itu adalah pikiran Kristus yang saat ini sedang dikerjakan, sedang dihidupkan, sedang digerakkan oleh Allah melalui Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah Paulus berdoa supaya pekerjaan manusia baru dalam menyaksikan berita Injil kasih karunia Allah ini, supaya itu bisa berlangsung secara konsisten, bisa terus berjalan dan berbuah, maka dia berdoa. Apa doanya? Apa doa Paulus, Bapak Ibu Saudara? Ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita selalu konsisten setiap hari, setiap hari Kamis kita bersama-sama di sini untuk kita menggali pengetahuan yang benar dan memperoleh segala macam pengertian. Sehingga ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya akan mengakhiri pemaparan pemberitaan firman Tuhan berkaitan dengan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Menjadi sangat jelas pesan daripada Paulus kepada kita semuanya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua harus mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan kita harus belajar terus untuk memperlengkapi diri kita. Karena apa? Karena ilah-ilah zaman ini akan berusaha menjauhkan orang percaya dari kerinduannya belajar firman Tuhan. Karena kalau orang percaya tidak terus berlanjut di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, maka dia akan kembali ke dunia. Dia akan kembali ke kehidupan yang lama, dan dia akan jatuh, dan dia tidak akan bisa berbuah, dan manusia barunya atau manusia batiniahnya tidak akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, maka hidupnya akan menjadi rugi besar. Meskipun tetap diselamatkan, tetapi dia tidak berbuah seperti yang Allah kehendaki. Dia akan mengalami kerugian yang besar, dan itu adalah sebuah penyesalan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, kesempatan buat kita semua untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Diri saudara dan saya akan diidentifikasi sejauh mana kita menjadi pribadi yang konsisten adalah apabila kita selalu bersama-sama memikirkan bagaimana agar jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Karena kita sudah tahu kebenaran saat ini, maka kita pun juga harus berbuah dan memberitakan kebenaran itu kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada siapa saja yang kita jumpai. Karena itu adalah merupakan perilaku daripada manusia baru yang sedang bertumbuh di dalam pengenalannya, di dalam sukacitanya, dan di dalam damai sejahteranya, di dalam semangatnya, di dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan demikian kita semua
tidak akan pernah sia-sia di dalam pelayanan kita, karena Tuhan Yesus akan memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan Dia yang memperlengkapi kita dengan kekuatan yang besar, sehingga hidup kita berfungsi sebagaimana Allah kehendaki, supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus, menghadapi segala liku-liku kehidupan di dunia ini. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah damai sejahtera kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah membuka seluas-luasnya rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami, agar kami mengerti panggilan kami sebagai manusia baru, manusia batiniah yang diperbaharui dari hari ke hari. Bukan berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan apa yang kami pikirkan, bukan berdasarkan segala pengetahuan yang kami miliki, tetapi kami mengalaminya oleh karena kami mengerti bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, manusia batiniah kami, manusia baru kami, diperbaharui dari hari ke hari, karena kami terus ditambahkan dengan pengetahuan yang benar itu. Hikmat Allah memampukan kami untuk memilih yang terbaik, yaitu kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena kerinduan kami supaya banyak orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah tujuan yang paling tinggi, panggilan Allah yang paling tinggi bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus. Itu akan menjadi pekerjaan kami bersama, itu akan menjadi tugas kami bersama, karena kami tahu di dalamnya kami memiliki segala berkat yang tersedia, di mana Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan kami untuk menyaksikan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih padamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya.